Ya. Setelah habis ini kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Silakan anak ibu berani untuk memimpin baca doa. Mari teman-teman kita berdoa bersama sebelum pelajaran dimulai. Doa dimulai. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa tersanjung airku. Mari kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, kita Indonesia Raya. Indonesia. Hari ini kemarin kita membaca sebentar dulu ya. Ambil bukunya dulu untuk membaca sebentar. Sudah? Sudah. Nah, anak-anak masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang hak, tentang hak dan kewajiban dan tanggung jawab. Apa sih kewajiban itu? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Iya, sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, sekarang apa itu hak? Hak itu apa? Adalah segala sesuatu yang kita terima. Iya, betul sekali. Tepuk tangannya jawab. Sekarang apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Yang dimaksud tanggung jawab adalah sama dengan kewajiban, Iya. sama wajib dan dikerjakan. Iya. Jadi tanggung jawab itu adalah sama saja dengan kewajiban, cuma berbeda sedikit ya. Nah, sekarang hari ini kita belajar materi tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 3. Adapun tujuan kita pada hari ini adalah dengan mengamati gambar melalui LCD PowerPoint, siswa mampu menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga secara tepat. Dengan mengamati gambar dan membaca teks, siswa dapat
mendeskripsikan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara benar. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan sekitar dengan benar. Setelah melakukan diskusi, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang interaksi manusia dengan lingkungan dengan tepat. Dengan kegiatan mengamati teks gambar, siswa dapat menganalisis isi dan amanat pantun nasihat dengan benar. Dengan mengamati contoh pantun, siswa dapat membuat pantun dengan benar. Nah, sebelum kita ke inti, coba kita ice breaking dulu. Berdiri semua. Ya. Atur baca dulu ya. Coba sekarang hujan rintik-rintik. Iya. Hujan lebat. Angin topan. Ya, silakan bergiliran. Putar kembali. Ya. Hujan rintik-rintik. Hujan lebat. Angin topan. Iya, bagus, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di LCD proyektor ini. Siapa tahu apa yang mereka kerjakan? Siapa tahu apa saja yang mereka kerjakan di depan? Guru sedang mengajar anak-anak sedang bersikap. Iya, terus kakak ya. Terus nih warga sedang bergotong royong. iya, warga sedang bergotong royong. Sekarang Bang Rani, perhatikan gambar yang Ibu tunjuk. Kalau ini kegiatan apa, sayang? Lomba membersihkan alat dulu. Iya. Apakah ini yang disebut kewajiban atau hak kalau membersihkan kelas? Disebut kewajiban. Disebut kewajiban. Kalau guru sedang mengajar, anak-anak sedang duduk di dalam kelas, anak-anak mendapatkan apa? Kewajiban atau hak? Kewajiban atau hak? Kewajiban. Hak atau kewajiban? Hak tadi apa? Ya, itu sesuatu yang kita terima. Iya, sesuatu yang kita terima. Jadi, anak-anak seperti kalian, ini adalah tugasnya berhak mendapatkan pendidikan. Selain mendapatkan pendidikan, apa lagi hak kalian di sekolah? Itu tanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab itu termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Kalau membersihkan halaman, bergotong royong, kerja bakti, itu termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Termasuk kewajiban. Nah, setelah kalian menyimak teks bacaan, sekarang ibu mau minta anak ibu siapa ya? Ibu minta Aisyah. Ibu minta bacakan kewajiban. Buka bukunya, cari di. Bacakan dengan nyari. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan pengguna penilai Ya. Rasa tanggung jawab. rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Iya, sudah. Nah, tadi sudah dibacakan Aisyah tentang teks kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Apa yang kalian ketahui dengan kewajiban? Coba Ayu. Apa yang dimaksud kewajiban, Ayu? Yang dimaksud dengan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Iya. Yumna, apa yang dimaksud dengan hak?
Iya, sesuatu yang harus kita terima. Sekarang, apa yang maksud dengan kewajiban tanggung jawab? Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Siapa dapat apa yang maksud dengan tanggung jawab? Gimana dia? Apa yang maksud dengan tanggung jawab? Tubuh sama dengan kewajiban Suaranya. itu yang harus dilaksanakan. Misalnya Bu, di sekolah contoh ada jawab jika kelas, maka jika harus datang lebih awal dari teman-temannya. Nah, iya. Sekarang Ibu mau tanya, apabila betul menjawab pertanyaan Ibu, Ibu akan berikan hadiah. Siapa ya? Siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Siapa yang mau menjawab? Kalau dapat menjawab pertanyaan Ibu akan Ibu beri hadiah. Sudah siap? Siap, Bu. Apa tanggung jawab kalian di masyarakat sebagai seorang siswa? Ya. Tanggung jawab kalian di masyarakat itu sebagai siswa seperti apa? Saya Bu, Ya, bergotong royong, iya. Bergotong royong, misalnya membantu dalam hal apa? membersihkan sampah, Iya, bisa dengan membantu membersihkan sampah. Dengan apa lagi? menyapu, Iya, dengan menyapu. Biasanya ini apa? Biasanya kalau haus itu membantu dengan menyiapkan minuman. Nah, itu tanggung jawab seorang siswa. Tadi yang menjawab Ayu, berarti Ayu mendapat hadiah. Ayo tepuk tangan. Silakan ambil buku paketnya dulu. Silakan buka. Nah, jadi yang dimaksud dalam hak tadi adalah kewajiban adalah sesuatu yang harus kita terima, dan kewajiban sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada dan tanggung jawab itu adalah apabila diri kita menyadari akan tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Tanggung jawab kita misalnya membantu adik, misalnya menjaga adik kalau ibunya sedang sibuk di dapur misalnya lah. Nah, itu tugas tanggung jawab kita sebagai seorang kakak. Ya. Nah, sekarang kalian sudah mengerti tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini? Siapa yang belum mengerti, silakan bertanya. Ada yang sudah mengerti atau yang belum? Sudah Bu. Sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, silakan kalian berdiskusi berdua dengan temannya, teman satu ya, berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Nanti dibagi menjadi 3 ya. Di rumah tanggung jawabnya apa, haknya apa, kewajibannya apa. Ngerti lah? Kemudian di sekolah kewajibannya apa, haknya apa, hak kalian. Kemudian di masyarakat hak kalian apa, kewajiban kalian apa di masyarakat. Silakan berkelompok berdua. Silakan balik ya. Sudah selesai? Sudah selesai diskusinya? Ya. Kalau sudah, silakan dikumpul.
Interaksi sosial, silakan ada di bukunya buka interaksi sosial. Interaksi sosial. Buka interaksi sosialnya. Iya. Interaksi sosial. Siapa tahu interaksi? Interaksi sosial. Siapa tahu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal dari antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Misalnya, individu misalnya ibu dengan nurul. Ibu dengan nurul saling sapa, saling mengucapkan salam. Ngerti lah? Kemudian individu dengan kelompok. Misalnya ibu mengajar, kalian duduk di kursi mendengarkan ibu mengajar. Berarti individu dengan kelompok. Kemudian kelompok dan kelompok. Misalnya sepak bola, pemain sepak bola kan satu kelompok. Artinya satu lumbu ya. Nah, itu namanya satu kelompok dengan kelompok. Paham Mas ya? Paham. Oke. Kalau sudah paham, sekarang perhatikan kembali. Nah, ini. Kalau ini individu dengan individu. Ya, individu dengan individu. Kalau yang ini seperti apa tadi ibu? Kalau ibu dengan kalian, individu dengan kelompok. Seperti ini apa tadi? Kelompok dan kelompok. Iya, kelompok dan kelompok ini biasanya sepak bola Kak. Iya, sepak bola. Mengerti sudah? Mengerti. Jadi individu itu individu dengan ibu dan nurul, kan? Iya. Kemudian individu dan kelompok, ibu dengan kalian. Kelompok dan kelompok biasanya bermain sepak bola, rebus sepak bola. Dijelaskan dulu ya. Nah, jadi ini ada bentuk-bentuk interaksi. Itu ada interaksi proses asosiatif, yaitu interaksi asosiatif merupakan interaksi sosial yang memiliki nilai-nilai positif. Nah, interaksi asosiatif ini memiliki nilai-nilai positif. Seperti apa yang dikatakan oleh Nana tadi, bahwa misalnya misalnya pemilihan ketua kelas ataupun pemilihan ketua RT dan pemilihan yang lain ya. Nah, itu termasuk yang positif. Tetapi yang termasuk proses disosiatif ini beda lagi. Ini bersifat negatif. Kenapa jadi bersifat negatif? Karena ini biasanya terjadi tawuran. Ya, ini biasanya antara individu dengan individu ini tidak saling mendukung. Akibat dari tidak mendukung tadi, maka terjadilah tawuran, perkelahian, bahkan pembunuhan. Ya, karena tidak ada saling mendukung antara individu dengan kelompok dengan kelompok. Misalnya di antara pemain sepak bola ada yang curang misalnya. Nah, biasanya kalau ada yang curang itu terjadi perkelahian. Ya, terjadi perkelahian yang tidak bisa dibendung lagi. Nah, itu karena apa? Karena pengaruh tidak adanya dukungan dari individu dengan kelompok dengan individu tadi. Nah, jadi ada jenis-jenis bentuk-bentuk interaksi, ya. Ada bentuk disosiatif dan asosiatif. Sudah mengerti sampai di sini? Nah, tadi juga ada jenis-jenis interaksi. Ya, ini misalnya tadi musyawarah. Nah, musyawarah pemilihan ketua kelas ini juga termasuk apa sih? Jenis-jenis interaksi sosial. Kemudian selain ini juga ada paternalistik, suatu
penempatan pimpinan sebagai dominan. Kemudian ada juga gotong royong yang saling bekerja sama. Itu merupakan saling mendukung. Kalau tidak ada saling mendukung, maka terjadi apa? Terjadi pertengkaran atau perkelahian. Kemudian kelompok dengan kelompok. Nah, hari ini Ibu mau minta kalian untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan ya tentang interaksi sosial individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Baik, yang Ibu panggil angkanya, silakan ke kelompoknya. Kelompok 1 silakan bentuk dulu kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Yang ada kelompok 1 silakan bentuk kelompok. Anak kursinya dulu. Anak kursinya siapa yang nomor 1? Siapa nomor 1? Iya. Gabung. Siapa lagi nomor 1? Iya, Nadia. Pakai musik. Nomor 2 silakan bentuk kelompoknya. Iya, nomor 2 bentuk kelompoknya. Bawa musik. Cepat. Ya, cepat bergerak. Interaksi sosial. Siapa lagi? Nomor 3. Jaga jarak. Jaga jarak. Ayo sini. Nah, Ibu lagi. Bentuk-bentuk interaksi ada yang namanya asosiatif dan disosiatif. Kalian Ibu minta untuk berdiskusi menyampaikan individu dengan individu, cari contoh yang lain ya selain yang Ibu contohkan tadi. Mengerti? Ya, kita silakan kerjakan dengan kelompoknya. Hasil diskusi kalian nanti silakan maju ke depan mempresentasikan satu orang. Silakan. Yang Ibu beri kelompok 1 nanti maju silakan. Yang kelompok 2 silakan siapa perwakilannya nanti. Silakan tulis dulu. Tulis. Namanya tulis. Oke, sudah selesai? Ada yang belum? Ya, kita tunggu sebentar ya yang belum. Sudah selesai semua? Nah, sekarang Ibu minta. Kenapa? Berani? Kenapa? Ambil kertasnya, jangan dibuang kertasnya. Sekarang Ibu minta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan maju ke depan untuk membacakan dari kelompok 1. Silakan. Cepat. Jangan berang. 9. Cepat. Maju ke depan. Iya, sudah. Silakan duduk. Iya. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Yuk, maju. Silakan maju kelompok 2. Bisa dulu. Ya, kelompok 2. Coba berikan contoh lain interaksi sosial kelompok dengan kelompok lain hasil dari diskusi yang lain. Iya. Mana bacanya? Sudah dibaca belum? Sudah dibaca? Dia sudah dibaca belum? Nah, dibaca dulu. Usil
pertandingan dalam bermainnya. Kelompok dengan kelompok berkumpulan di BPK untuk membahas tentang kelompok. Iya. Kemudian dari hasil kelompok 3, silakan maju ke depan. Boleh bentuk-bentuk interaksinya, boleh jenis-jenisnya boleh. Interaksi sosial adalah interaksi sosial yang memiliki nilai-nilai positif. Nah, kalau cepat membacanya. Itu dengan kelompok contoh pemilihan 15. Iya. Sudah habis? Sekarang adakah yang mau ditanyakan dari hasil kelompok 1, dari kelompok 2, atau dari kelompok 3? Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Berdiri di situ, Pit. Ya. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah interaksi sosial itu memiliki nilai-nilai negatifnya? Ya. Kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Dari Ayu kelompok 3. Ayu dari kelompok 3 bertanya kepada kelompok 1. Dijawab. Siapa kelompok? Ya. Ayo Yumna, jawab Yumna. Sudah ada kelompok berapa Yumna? Pemuda untuk membahasa komunitas. Hasil diskusi kelompok 1 dibacakan dulu sayang. Hasil diskusi dari bacakan dulu jawabannya. Yang bertanya menjawab siapa yang menjawab? Yang menjawab siapa? Kelompok 1. Ini bertanya. Siapa yang menjawab? Ya. Iya. Sekarang ada? Coba tepuk tangan dulu. Jadi yang ditanyakan oleh kelompok 1, kelompok 1 mana tadi? Kelompok 1 tadi bertanya apa? Kami dari kelompok 1, apakah interaksi sosial itu memiliki nilai-nilai negatifnya? Ya, interaksi sosial itu memiliki nilai negatif. Nilai negatifnya adalah, misalnya kalau kita adik sama kakak biasanya berantem, berkelahi ya. Nah, itu biasanya bersifat negatif. Tetapi kalau bersifat positifnya seperti apa tadi, Om? Seperti pemilihan ketua kelas, ya. Nah, itu artinya yang saling individu dengan individu, kelompok dan kelompok itu saling mendukung, bukannya mau diadakan perkelahian ataupun pertengkaran ya. Nah, jadi interaksi sosial itu ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Sekarang ada yang mau bertanya lagi dari kelompok 1? Dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Ya, coba Naila, tanyakan dari kelompok berapa? Baca Naila. Yang ini membacanya. Coba berikan contoh lain interaksi sosial kelompok dengan kelompok selain hasil diskusi yang ada. Nah, coba berikan contoh yang lain interaksi sosial dari contoh yang ada katanya. Misalnya, ibu berikan contoh di sini individu dan kelompok. Siapa yang bisa menjawab dari kelompok mana? Ayo. Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Fitri ya, silakan. Dua bentuk poli. Iya. Bentuk interaksi sosial Yang memiliki nilai negatif. Contohnya poli. interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Yang ditanyakan oleh Naila adalah kelompok dengan kelompok. Contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti kelompok sama kelompok permainan sepak bola. Ya, permainan sepak bola. Ya, permainan sepak bola. Selain permainan sepak bola, apa lagi ya biasanya yang kelompok? Dua kubu voli. Iya, dua kubu dari pemain voli. Nah, itu berkelompok dengan kelompok.
Adakah lagi yang mau ditanyakan di kelompok lain? Tidak ada, Bu. Ada? Ada tidak? Tidak ada, Bu. Ada tidak? Ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Sekarang hasil diskusi kalian silakan dikumpul kembali ke atas meja dulu. Silakan dikumpul di atas meja dulu. Perwakilannya saja. Kumpul? Sudah? Sini ya. Bawa ke sini. Ya. Ini hasil dari kalian tadi. Diskusi. Sekarang silakan kembali ke tempatnya dan tepuk tangannya dulu. Silakan kembali ke tempatnya. Pernahkah kalian mendengar atau membuat pantun? Pernahkah kalian membuat pantun? Pernah. Kalau pernah, coba ibu minta kalian untuk membacakan pantun. Ibu lihatkan dulu ya pantun itu. Pergi jalan-jalan ke pasar. Pergi lagi ke tempat gedes. Mari kita rajin belajar supaya pandai. Pantun adalah, siapa yang bisa menjelaskan pantun? Pantun? Coba sekarang Pak, lihat pantun yang kamu buat itu biasanya terdiri dari sampiran dan isi. Biasanya sampiran dan isi ini ada AB, AB. Kalau A, R, kalau di sini R, di sini I, di sini juga R, di sini juga I. Kalau beda dari AB, AB berarti bukan pantun. Kalau pantun pertama 1 dan 2 disebut sampiran. Kalau ketiga dan keempat itu disebut isi. Nah, jadi pantun adalah puisi lama ya, yang prosa lama, yang terlebih yang pada zaman dahulu itu sudah ada ya pantun dari baik itu pantun apa saja ya biasa macam-macam pantun. Pantun nasihat. Iya, ada pantun nasihat, ada pantun teka-teki, ada pantun jenaka, apalagi Pantun anak. ada pantun anak-anak. Ya, di sini ada ibu melihat pantun nasihat banyak ya. Nah, contoh pantun orang tua. Pisang emas bawa belayar, disimpan di dalam peti. Utang emas kalau dibayar, utang budi terbawa mati. Nah, itu pantun orang tua. Kalau biasanya pantun anak-anak itu apa? Ada lagu cok bibi, bibi kesenangan, cok tak bibi, mamanya ayam. Nah, itu namanya pantun anak-anak. Iya. Kita hapus dulu. Coba siapa bisa ya membacakan pantun? Saya mau. Iya, coba ayo. Bacakan pantun. Nanti kita membuat pantun. Hah? Jalan-jalan ke sawah belajar. Di sana banyak batu koral. Sekolah tempat kita belajar ilmu serta moral. Iya, tepuk tangannya. Siapa yang ngasih tahu itu? Siapa? Iya. Jika pergi ke Padang, jangan lupa pulang lagu. Jika kita kepingin pintar, belajarlah sungguh-sungguh. Iya, tepuk tangan lagi. Jadi pantun itu terdiri dari ada sampiran dan isi. Adapun baitnya, bait pertama dan kedua itu disebut dengan Isi. sampiran, tiga dan empat dengan isi.
Nah, sekarang siapa yang sudah paham tentang pembuatan pantun? Ibu mau minta kalian membuat pantun. Silakan buat, dikerjakan di buku tulisnya. Ada yang belum bisa membuat pantun? Kalau pantun itu biasanya dengan pikiran, ya, dengan apa? Dengan khayalan membuat pantun. Pantunnya harus AB. Kalau bukan AB berarti bukan pantun. Ya, silakan siapa yang sudah selesai? Ya, silakan Rina maju. Iya, tepuk tangan. Terus, anak ibu pintar-pintar bisa membuat pantun sendiri. Biasa, siapa lagi yang mau maju silakan. Ayo lagi, yang lain. Siapa lagi? Boleh, ayo silakan. Ayo maju, ketemu dulu. Silakan ayo, buat pantun lagi. Tadi ayo sudah maju ya, bikin pantun bisa. Ramai orang memberi jamu, di bawah pokok cuaca redup, bersungguh-sungguh mencari ilmu dicari penyuluh hidup. Iya, benar sekali. Tepuk tangannya. Jadi pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan untuk membuat dan memberikan nasihat kepada orang lain. Jadi pantun itu ada pantun nasihat, pantun orang tua, ya, pantun anak-anak, pantun teka-teki. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat pantunnya. Silakan dikumpul kembali di ibu nilai ya yang tadi. Silakan dikumpul pantunnya. Silakan dikumpul. Sudah. Nah, ini sudah paham sampai di sini membuat pantun? Tadi ibu periksa masih ada yang masih salah dalam membuat pantun ya. Nah, nanti AB-nya tidak dibikin ya. Kalau AB-nya tidak dibikin itu berarti belum betul. Ibu tidak menyebutkan anak-anak, cuma nanti berlatih lagi yang AB-nya ya. Nah, nilai kalian hari ini cukup baik. Ibu kembalikan ya. Kita bernyanyi dulu. Bernyanyi lagu. Siapa bisa apa lagu 17 Agustus? Ya, kita nyanyi 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bangsa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama air masih di kandung badan, kita tetap
yang kita pelajari? Ya, silakan Vivi. Ya. Tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Ya. Apalagi materi yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Pantun. Tentang pantun dan macam-macam pantun, Bu. Ya, tentang pantun dan macam-macam pantun. Nah, dari hasil nilai kalian tadi sudah cukup baik. Cuma aku memberikan saran sedikit dalam penulisan pantun masih ada yang tidak memiliki alurnya ya, ABAB. Seharusnya kalian membuat pantun dengan menggunakan AB. Nah, ada huruf besar dan huruf kecil bercampur jadi satu, bergabung jadi satu. Kalau kita menulis huruf kapital itu di awal paragraf, awal kalimat, ya. Kemudian setelah titik baru kembali ke awal huruf besar kapital. Nah, jadi kita belajar pantun perlu penalaran yang cukup tinggi, pemikiran yang tinggi, dengan hayalan yang tinggi, ya. Jadi dalam penulisannya juga tulis pantun jangan panjang dari panjang, tetapi harus 4 baris. Ya, pantun terdiri dari 4 baris. Kemudian kewajiban, hak dan tanggung jawab kita sebagai warga negara, sebagai seorang anak, sebagai seorang siswa. Tanggung jawab adalah apa? Segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Kemudian hak adalah sesuatu yang harus kita terima, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan sesuai dengan kesadaran diri kita masing-masing. Kemudian interaksi sosial ini baik individu dengan individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya. Kemudian bentuk-bentuk interaksi, ada bentuk asosiatif. Apa ini tadi? Bentuk asosiatif dan bentuk proses apa yuk? Proses disosiatif, ya. Sekarang ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, kalau dia Ingin bertanya, apakah interaksi sosial itu selalu ada dalam kehidupan sehari-hari? Iya, interaksi sosial yang ditanyakan oleh dia memang ada setiap hari itu ada. Contohnya kita hari-hari baik di rumah, di mana saja kita berada, pasti interaksi sosial itu ada, ya. Di mana kapanpun kita berada, interaksi sosial itu terus ada. Baik individu dengan individu dengan kelompok dengan kelompok. Kalau sudah selesai, kita tutup. Jadi tindak lanjut kita adalah anak-anak tolong pelajarannya diulang kembali, cara membuat pantun, ya, cara membuat pantun dipahami lagi. Pelajaran diulang di rumah karena kita pada masa COVID-19 ini kita lebih banyak dulu di rumah. Sekarang kita menyanyi lagu buat tangan dulu. Ya. 1, 2, 3. Matahari ulu membawa rakit bergandengan, berhanyut makan diulik barito. Awal hari berganti minggu, siang dan malam. Waktu hari
lagi. Ayo kita berdoa dulu. Silakan sebelum kalian kita berakhir, Ibu minta anak Ibu berani untuk memimpin baca doa. Silakan. Mari berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan yang melalui tadi ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk masa yang sekarang maupun masa yang akan datang. Silakan sebelum pulang dirapikan dulu buku-bukunya. Dan kita selesai, Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum